Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Leo. Di sini kita akan lihat ya bagaimana situasi Leo dengan pasangan sah dan bagaimana situasi Leo dengan konco mesranya ya, selingkuhannya. Ini tarikan energi 1 hingga 15 bulan Maret 2025. Namun sebelum mari memulai, patutlah kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke? Baik, mari awali dengan membacakan bagaimana situasinya Leo dengan pasangan sahnya dulu. Oke, di situ ada energi dari The Sun reversal, kemudian ada energi Knight of Wands, kemudian Five of kemudian ada di situ ya. Berikut hadir energi dari kemudian ada itu Six of Pentacles ya. Kemudian di situ ada energi dari The Hangman reversal, kemudian ada energi dari The Chariot reversal, dan berikutnya di situ ada energi dari The Hermit ya. Oke. Nah, jadi kalau melihat begini ya, dalam ini memang hubungannya bukan dalam kondisi yang sangat amat baik-baik saja ya, tidak. Memang mereka bersama gitu ya, namun gitu mari lihat agaknya mulai agak ribut-ribut ini nanti di rentang 1 hingga 15 bulan Maret gitu loh ya. Jadi seperti yang ada aja nanti alasan gitu ya yang membuat si pasangan sahnya Leo ini tuh kok kayaknya kelihatan galak gitu loh sama Leo-nya gitu ya. Ada aja kayak nyindir-nyindir gitu ya, nyindir-nyindir, ngomong-ngomong sesuatu yang culas, kasar gitu ya, atau barangkali di sana ada sikap laku yang ini tuh Leo dia senengnya gini, aku nggak mau lakukan itu, atau yang seperti Leo dia paling gedek gitu ya, dia paling sebel kalau aku seperti ini, ya udah aku bikin. Nah gitu. Jadi yang kayak tidak menunjukkan sisi manis, tapi justru menunjukkan sisi sebaliknya di sana ya. Karena memang menurut si pasangan sahnya Leo ini tuh ya, kayak Leo memang pantas gitu loh, diperlakukan agaknya kurang elok gitu ya di sana. Kok kayaknya ada kemarahan juga di situ ya, seperti ada energi kompetisi di sana ya. Ada seperti kemarahan, ada seperti kompetisi, seolah-olah kayak dia akan dikalahkan oleh Leo gitu ya. Nah, sehingga dia merasa dia harus memukul balik Leo. Maksudnya gini ya, dikalahkan ini tuh dalam artian apa Cici Mari? Nah, jadi dia tuh ngelihat itu, wah Leo ini tuh kok hidupnya lebih enak ya daripada hidupnya aku. Dia bisa membelanjakan uang seberapapun yang dia mau, sementara uang yang dia kasih sama aku itu tuh hanya cukup biaya sehari misalnya gitu ya, kalau ini cerita udah suami istri. Atau yang seperti, wah dia Leo ini tuh bisa pulang suka-suka hatinya dia gitu ya, mau pergi pagi pulangnya pagi gitu ya, dia bisa, berarti dia lagi bersenang-senang itu di luar sana, lah aku di sini di rumah nungguin dia gitu ya, ngurusin anak-anaknya, ngurusin orang tuanya dia, mikirin adiknya dia, kira-kira ya gitu. Dia sama sekali gak ada kepeduliannya sama aku. Nah kayak gitu ya, aku ini tuh bela-belain sudah duduk manis menunggu dia, padahal itu loh teman-temannya aku ngajak hangout. Aku berharap ketika aku menunggu dia rajin nelfon aku, rajin chatting aku, ngajak aku untuk bersenang-senang gitu ya. Tapi malah si Leo ini chatting males, di chatting kok ogah-ogahan ngejawab, di telepon seringnya di reject, banyak alasan kalau diajak ketemu gitu.
ya. Jadi kayak ngerasa, wow, lebih banyak tuh happy-nya Leo, dia bisa suka-suka hati dia, sementara dia nggak mikirin tentang aku, gitu ya. Kalah dalam hal akumulasi kebahagiaan. Nah, dan di sini ada tekadnya pasangan sahnya Leo, kamu nggak bikin aku happy, kamu nggak bikin aku seneng, padahal aku sudah melakukan ini, melakukan itu sama kamu, gitu ya. Maka kamu harus melihat sisi sebaliknya dari diriku. Di situ, ya. Jadi kayak seseorang ini tuh udah males banget, kalau mari lihat ya, ini pasangan sahnya Leo, udah males banget dengan situasi kondisi keadaan seperti ini. Kalau ini pacaran, dia sudah kayak yang mengganti ya maksud dan tujuannya dia dalam menjalani hubungan ini. Yang tadinya ini tuh ada kemungkinan dia mau serius banget gitu ya dengan Leo. Jadi maksudnya bersama dengan Leo ini adalah hubungan terakhir kali atau upaya terakhir kali dalam pencaharian suami atau dalam pencaharian istri. Jadi maksud dia udah dia tunjuk, Leo ini aja lah udah jadi suamiku atau jadi istrinya aku gitu ya. Atau ya kalau ini udah dalam pernikahan, aku akan setia, ini adalah pasanganku hingga maut memisahkan, misalnya kayak gitu ya. Tidak ada keraguan, sempat di situ, dia kuat niat, kenceng tekadnya gitu ya. Apapun yang terjadi harus tetap bersama dengan Leo gitu ya. Tapi makin kesini, ini tuh kayaknya ada perubahan gitu ya. Mau direvisi lah keputusan kemarin gitu ya. Udah dah, kalau mau cerai ya cerai sajalah, kalau mau pisah ya pisah saja, atau minimal ya udah, kalau hubungan ini tuh tidak bisa melayani kebahagiaanku, ketenanganku, kepuasanku secara emosional gitu ya, kenyamanan hidupnya aku, maka biarin aja hubungan ini tuh ceritanya gak karu-karuan gitu lah ya di sana. Jadi kayak yang gak mesti relationship ini tuh mendapatkan effort terbaik gitu ya dari si pasangan sah. Nah, begitu menurut si pasangan sah di sana. Jadi ya kalau mau gaduh, seru. Gitu ya. Saat sekarang memang di tanggal 1 hingga tanggal 15 memang ya sengaja ya banyak nanti dia coba-coba bikin kegaduhan sama Leo ini. Gitu loh. Mancing-mancing biar terjadi tengkar gitu ya. Atau dia bisa memang itu tuh modelnya menghukum Leo dengan cara, atau ngerjain Leo ya, dengan cara ngeblokir, silent treatment, manas-manasin. Gitu ya, dia diem tapi dia manas-manasin. Misalnya dia ngupload foto dia lagi dugem misalnya. Dia lagi jalan-jalan, dia mempercantik dirinya, dia memperkeren dirinya gitu ya. Supaya Leo ini tuh tahu dia sedang happy ya, dia juga bahagia di sana gitu ya. Nah, ketika Leonya kesengsem ngelihat dianya akan cuekin Leo gitu. Rencana-rencana di situ ya. Planning dan planning itu tuh harus diwujudkan. Harapannya dia begitu, ketika dia bersolek, ketika dia ngupload status dia lagi bahagia, itu tuh mendatangkan keinginan Leo untuk mendekat ke dia. Nah, tetapi ketika Leo mendekat, nah dia bikin Leo kok kayaknya bikin Leo itu tuh jadi gigit jari gitu loh. Di sana ya. Jadi dia bisa itu tuh sengaja juga nggak pulang-pulang ke rumah misalnya. Kalau ini tuh ceritanya udah suami istri gitu ya, atau dia membelanjakan banyak-banyak uang Leo ini gitu ya, boros dianya. Itu juga bisa di sana. Pokoknya hal-hal yang dia anggap ya bisa itu tuh bikin Leonya kayak ngerasa malu, ngerasa tidak bahagia lah. Nah, sebutlah apa-apa model-model ketidakbahagiaan. Nah, itu yang mau dia lihat dari Leo ini. Nah, di sana ya. Jadi kok kayaknya memang belum ingin berpisah ya, lagi-lagi. Dia pun belum ingin berpisah sama Leo, walaupun untuk saat tanggal 1 hingga tanggal 15, suasana relationship bukan suasana relationship yang menyenangkan. Ya, suasana relationship yang panas atau yang cenderungnya itu tuh dingin ya.
kayak suasana di kutub utara gitu ya, atau di kutub selatan gitu ya. Nggak ada baik-baiknya lah mau terjadi dalam relationship ini kalau mari lihat. Dan memang sih ini tuh beberapa dari hubungan relationshipnya Leo dengan pasangan sah nampaknya sudah terungkap ya, bahwa Leo ini tuh bukan hanya memiliki satu pasangan asmara, tetapi ada dua. Jadi ini tuh bukan yang pelangak-pelongok gitu ya, ini si pasangan sah, bukan yang si Leonya itu tuh juga main kucing-kucingan di balik punggungnya si pasangan sah perihal tentang perselingkuhannya dia gitu ya. Nampaknya ini tuh udah tahu ya si pasangan sah. Dan tentu ya perihal tentang perselingkuhan Leo ini tuh bukan perkara yang gampang untuk diterima sama si pasangan sah. Dia pasti akan melihat itu ya, bahwa itu tuh orang ketiga adalah kompetitornya dia. Jadi ini tuh nampaknya 1 lawan 2 gitu ya. 1 dia sendiri yaitu si pasangan sah melawan 2 orang, yaitu Leo dan itu selingkuhannya Leo. Nah di sana ya. Jadi ya dia tidak gampang lah menerima. Sedikit banget lah orang yang bisa gampang menerima ya. Kalau dia dimadu gitu ya. Kalau ada pasangannya itu tuh tidak setia gitu ya. Bahkan orang brengsek sekalipun kalau dia diselingkuhin, dia bisa itu nggak terima gitu. Di sana ya. Apalagi yang model pasangan sahnya Leo ini tuh kayak kata Mari tadi kan, dia udah sungguh-sungguh nih, dia udah ada nih keseriusannya dia gitu ya kan. Nggak tahu-taunya ya Leo ini tuh seperti menyepelekan relationship dengan dia sebab karena menghadirkan orang ketiga. Tentulah ngamuk di sini kan gitu ya, ngamuk di sini. Jadi ini tuh bukan lagi jadi ajang amal ibadah gitu ya. Rumah tangga ini atau hubungan pacaran ini bukan lagi ajang beribadah, bukan lagi kesempatan untuk berbagi kebahagiaan, berbagi hal-hal baik, hal-hal positif antara satu sama lain. Tetapi justru di saat 1 hingga 15 ini adalah ajang medan laga ya, medan laga untuk ya ego gitu loh. Yang menyakiti itu kan perangainya ego itu kan. Jadi kepancing gitu loh. Kepancing ego akhirnya diberikan panggung ya dalam hubungan mereka berdua ini. Dan kalau Leo memang kalau Mari lihat gini ya, dia untuk benar-benar meninggalkan si pasangan sah nampaknya juga dia nggak mau gitu ya, ninggalin pasangan sah nggak mau. Tetapi kalau disuruh di saat Maret ini, kamu pilih siapa? Leo akan bilang pilih keduanya. Pilih keduanya. Namun mau juga ini tuh, kalau dipaksa-paksa terus gitu ya, sama si pasangan sah, dia tuh akan bilang, udahlah pergi aja lah kamu sana lah. Aku dengan dia aja itu. Gitu. Jadi sama-sama keras-kerasan ini. Mari lihat. Ya. Sama-sama bisa tuh ugal-ugalan. Meriahnya, bikin gadohnya, bikin ributnya. Tapi nanti habis bikin ribut, ya agaknya sedikit manis-manisan. Jadi kayak yang misalnya jam 8 pagi ribut misal, atau pagi ya, gini aja, pagi jam 8 pagi damai ya sampai jam 10 mulai ada itu sengaja ngomong yang tajam, sengaja ngomong yang nggak enak. Ini contoh ya, ini contoh aja ya. Nah nanti meriah tuh ya, meriah panas setengah jam. Nah ketemu nanti jam 12, mesra lagi sedikit, baik-baikan lagi ya, baik-baikannya agaknya 3 jam gitu ya. Nah kemudian nanti main lagi, ribut lagi gitu. Atau bisa yang kayak hari ini damai gitu ya, nggak ada tengkarnya. Besok ada ribut-ributnya gitu.
Kalau mari lihat ya, ribut, heboh, tawuran, gitu. Ya, terus diem lagi, tenang lagi 2 hari, masuk lagi, hari berikutnya berisik lagi, gitu-gitu nih model relationshipnya Leo dengan si pasangan sahnya di sana ya. Dan nggak ada nih yang mau ngalah, gitu loh. Kayak ngerasa diserang, ya, satu sama lain seperti merasa diserang, dan ya akhirnya harus membela diri, ya, mewajibkan diri harus membela diri, gitu ya modelnya. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat bagaimana situasinya Leo dengan ini konco mesranya ya. Oke, di situ ada energi dari, kemudian ada di sana. Oh, gitu ya. Yap. Ini tuh kalau mari lihat ya, ada itu tuh kayaknya percobaan si pasangan selingkuhan ya untuk ninggalin Leo, gitu ya, ada di sana. Jadi ketika berhubungan sama Leo, dia ini tuh bukan selalu itu tuh hip hip hura ya modelnya ya. Dia bukan selalu di situ tuh happy aja, senang saja, gembira saja, enggak. Tidak juga gitu ya. Adalah di sana itu tuh kecemasan, keresahan, kegelisahan, ada di situ ya. Apalagi memang nampaknya Leo di sini tuh enggak terlalu gimana banget ya ke si selingkuhan ini. Kalau mari lihat gini, memang di saat sekarang Leo punya 2 orang ya, satu pasangan sah dan satu ini selingkuhan. Tapi nampaknya posisi si selingkuhan ini tuh mau digantikan. Leo ini tuh nampaknya lagi cari selingkuhan baru ini. Itu ya, Leo akan mencari selingkuhan baru di sini. Karena ini tuh modelnya Leo ya, kalau udah dapet ya udah icip-icip ya sudah, bosen, mau ganti yang lain. Apalagi kalau melihat ya selingkuhannya udah mulai agak-agak mau serius-serius gitu ya. Udah nggak asik tuh di matanya Leo. Sebab kan Leo di sini tuh dia nyari yang fresh ya. Dia nyari yang baru, dia mencari sensasi, dia mencari yang lebih oke, gitu. Leo di sini tuh ya kalau hubungan sudah lama kan, atau iyalah kalau hubungan sudah memakan waktu, koneksinya itu tuh hitungan bulan gitu ya, atau bahkan mungkin hitungan tahun. Sebab ini tuh mari lihat cepet ya, cepet kan nampaknya Leo itu tuh selesai menikmati sensasi dalam relationship ini, gitu ya, cepet banget di sana. Rasa-rasanya seperti orang yang sudah puas, gitu ya. Kalau makin lama dia mikir itu tuh, wah ini tuh nanti makin banyak nih persyaratannya, makin banyak tuh nanti aturan-aturannya, makin banyak itu tuh nanti kewajiban-kewajibannya dia ke si selingkuhan ini ya. Jadi dia kayak, enggak deh, aku enggak mau, kayak gitu ya, aku enggak mau dah di situ. Jadi mulai ini tuh cuek gitu ya. Bahkan ini tuh untuk beberapa mari lihat kayak nyuruh-nyuruh menjauh gitu loh ya, nyuruh-nyuruh menjauh si selingkuhan ini. Atau modelnya Leo kayak gini, dia itu tuh ya kalau dia lagi mood ya dia hubungin, kalau dia nggak mood ya tidak, nggak mau terlalu dalam soalnya bersama dengan si selingkuhan yang satu ini ya, yang satu ini. Karena ini kan mari lihat tadi yang mari sampaikan tadi kan ini tuh kayak mau ini ya, mau nyari yang baru gitu ya, mau nyari yang baru situ. Jadi kalau dengan Leo ini tuh memang nggak bisa serius-serius, makin diajak dia serius makin takut dia di situ. Jadi dia nggak mau terbebani gitu loh dalam hubungan mereka ya, dalam hubungan antara dia dengan si selingkuhan ini itu. Jadi ya seringan-ringannya Leo gitu loh, maunya dia ngejalanin relationship mereka itu ya. Jadi dia itu tuh
yang bisa hilang gitu ya, 5 hari hilang, terus hari ke-6 chatting sedikit gitu ya, terus diem lagi gitu, diajak ketemu yang nggak mau gitu ya, diajak video callan ya ogah-ogahan seperti itu. Koneksinya itu tuh nggak yang sebegitu wajib ya Leo rasa untuk dia bangun gitu loh di sana. Memang dia Leo ini tuh kalau Mari lihat ya lagi ada nih yang bisa dia dapat dari si selingkuhan ini. Dapatnya apa itu, Ci? Ya dapat sensasi aja. Ya beberapa butuhnya uang, ya beberapa ya butuhnya sebatas seksual. Beberapa ya ini tuh Leo butuhnya hanya untuk biar aja lah ada dulu variasi-variasi orang yang hadir dalam hidupnya dia gitu ya. Ya sesekali ngobrol, sesekali colek-colek gitu kan enak juga gitu loh menurut Leo. Nah di sana. Nah untuk di saat ini ada nggak ada si selingkuhan ini dalam hidupnya Leo? Enggaknya itu masalah. Dia rasa itu tuh nggak masalahnya tuh. Tapi mau ini nakal-nakal gitu ya. Usil-usil. Usil-usilnya gimana Cici Mari? Maksudnya yang tiba-tiba dia ngerayu gitu ya. Udah dia gombalin ini orang gitu ya. Udah dia buat senang gitulah ya. Ada iseng-isengnya gitu ya, nanya kabar misalnya. Padahal sebenarnya enggaknya peduli dia ya. Walaupun misalnya itu tuh dibilang si selingkuhannya. Misalnya gini, Leo, halo kamu apa kabar hari ini? Gitu ya Leo, chatting atau telepon. Terus andaikan pun dijawab si selingkuhan ini, aduh aku ini tuh lagi moonman ini. Gitu ya. Aduh tuh kak lambungnya aku kambuh nih. Ini tuh loh aku darah rendah, kepalaku udah muter ini. Oh, paling gitu. Ya udah, selesai. Nggak ada yang kayak kamu udah minum obat misalnya, atau aku antar ya obat untuk kamu, atau aku bawa ya. Sini aku temenin kamu, kita ke rumah sakit ya, kita berobat ya. Ogah. Leonya tuh pasti nggak mau, nggak, gitu ya. Pura-pura perhatian iya, tapi habis itu pasti dia hilang itu. Sebab walah ini lagi sakit ini, ya ini tapi ini contoh aja ya. Oh ini lagi sakit ini, nggak seru gitu ya, langsung hilang. Nanti beban untuk aku. Dia minta pula nanti aku nganter dia ke rumah sakit. Ogah, capek aku tuh, gitu ya. Di sana, Beb, ketemuan kita yuk, kata si selingkuhan. Aduh sorry, aku belum bisa, gitu ya. Atau dia mau ini tuh saking nakalnya ingkar-ingkar janji, soalnya ada bohong-bohongnya. Oke, kita ketemuan. Nanti sore ya, aku jemput kamu jam 3 sore. Gitu. Ditunggu-tunggu dinanti-nanti jam 3 sore oleh si selingkuhan. Enggak datang-datang. Ditunggu udah sampai setengah jam. Tetap enggak datang. Terus nanti si selingkuhan chatting. Gimana, Beb? Kamu udah sampai mana? Oh, sorry. Kebetulan aku lagi sibuk. Padahal enggak sih. Lagi sibuk garuk-garuk punggung ajanya dia ya. Lagi sibuk mainan sama kucingnya dia kan gitu. Di sana kalau Mari lihat. Jadi seperti kayak ini ya. Si selingkuhan ini tuh ya sudah terlanjur ini tuh dia berharap gitu loh sama Leonya. Tuh ya. Jadi kalau Leo itu tuh nggak sweet ke dia, nggak hangat, komunikasi itu tuh nggak intens, pertemuan itu tuh nggak sering. Ya kalau bisa memungkinkan terjadi pertemuan ya, koneksi lah katakan gitu ya. Kalau Leo ini tuh nggak mau menyambungkan koneksi ya, membangun koneksi dengan dia dalam
ritme yang intens, ini tuh bikin dia banyak sedih nih. Dan seseorang ini tuh ya, daripada kehilangan Leo, dia akan belajar itu tuh untuk membiasakan diri, berkompromi dengan keadaan, ya. Walaupun keinginan untuk pergi bolak-balik itu ada, ya. Sebelum tanggal 1 Maret sudah kepikiran itu sama si selingkuhan, dia mau ninggalin Leo, gitu ya. Tetapi lagi-lagi sebab karena sudah terlanjur berharap, cepet banget ini orang nyaman ya dengan Leo ya. Nah, cepet banget itu tuh dia nyaman, sehingga akhirnya ya untuk di rentang 1 hingga 15 Maret, dia tetap akan, udah deh, daripada aku tidak dengan Leo, daripada aku nangis-nangis terus, daripada aku tidak bahagia terus, gara-gara memaksakan diriku untuk menjauh dari Leo ini, mematikan harapanku dengan dia, ya, harapan-harapan manisku, yang bisa aku terima dari hubungan dengan Leo. Udah deh, mendingan ya aku terima aja lah apa adanya, gitu ya. Ditelepon 1 kali seminggu aja udah syukurlah itu. Diajak ketemu sekali sebulan aja, udahlah, nggak apa-apa lah. Nah, kira-kiranya kita, ya kira-kiranya kita. Akhirnya ada berkompromi di sana, gitu ya. Kalau mari lihat memang gini pula, Leo ini tuh sempet memang tergila-gila gitu ya ke si selingkuhannya ini. Jadi yang kayak effort banget gitu loh. Hebat gitu ya perjuangannya Leo ini tuh gitu ya. Mengejar si selingkuhan ini. Di sana ya. Nekat, ada nekatnya, ada pengorbanannya gitu ya. Pokoknya tujuannya dia itu tuh yo sampai dapet. Gitu. Tapi ketika sudah dapet, Leo itu kan dia ingin dapat berbagai macam sensasi gitu ya dalam relationship. Terutama memang kan Leo ini tuh kan, ini ibaratnya kayak orang haus gitu loh. Ya, Leo ini, dia itu kayak orang haus dan meminta dahaganya dia itu tuh dilegakan oleh ini si selingkuhan. Tapi bisa Leo kayak yang juga ngerasa, dia udah dikasih nih 1 gelas penuh, wah udah langsung lega, gitu ya, udah langsung lega dianya di situ. Ya, jadi udah, kalau udah lega ya udah, gimana? Ya selesai, ya kan? Sebab kan pengejaran itu tuh kemarin kan gila-gilaan ini, mari lihat ya modelnya Leo ini, gila-gilaan betul ini, tuh, ya. Bisa itu tuh bikin terpesona itu si selingkuhan. Waduh, aku hebat ya. Diperjuangkan sampai sebegitunya oleh Leo ini, langsung kelepek-kelepek. Gitu ya. Akhirnya kelepek-kelepek. Dia bisa aja tuh bolak-balik nolak, bolak-balik menghindar, mengelak gitu ya. Atau kemudian bolak-balik mau pisah, menutup diri dari Leo ini. Tapi kok kekeh gitu Leonya. Kok kekeh. Nah, di situ bikin dia akhirnya tuh luluh. Gitu ya. Tetapi ketika dia luluh, Leo ini tuh udah kayak katarsis ya, udah sempet katarsis, udah sempet nikmatnya hubungan ini tuh udah sampai di titik klimaks gitu ya. Baik itu tuh hal yang menyenangkannya, hal yang tidak menyenangkannya, udah sampai di titik klimaks. Paham lah kalau orang udah sampai di titik klimaks. Energi itu kan melandai ya. Yang tadinya digilai betul, jadi ya udah selesai gitu. Hasrat, keinginan itu tuh semakin berkurang. Kalau mari lihat di sini ya, hasrat keinginan untuk bersama si selingkuhan dari dalam dirinya Leo itu tuh udah jauh banget ini ceritanya berkurang. Kayak gitu ya. Jadi ya Leo ini tuh modelnya kayak yang main lompat-lompat aja nih ke si selingkuhan. Sebentar ya tadi kayak kata Mari, tap,
dia hubungin, sebentar udah enggak, nanti dihubungin lagi, terus enggak lagi, gitu-gitu akhirnya ya. Enggak lagi Leo melihat bahwa relationship dengan si selingkuhan ini tuh sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang asik, sesuatu yang bikin dia berdebar-debar ya, memancing naik adrenalin dia gitu. Udah enggak lagi, udah biasa aja gitu loh ya, udah biasa aja. Bahkan beberapa kaum Leo di situ tuh udah mulai culas-culas ngeliat orang ini ya, ngelihat si Yayang Bebek selingkuhan ini, culas yang kayak, ih dilihat ini orang kok makin jelek ya. Sorry ya, mata ada selingkuhan Leo di sini. Nah dilihat cuma kayak gitu aja kok. Kupikir tadinya itu tuh hubungan ini atau dianya itu tuh ya sebegitu kerennya gitu. Aku akan bisa sebegitu bersenang-senangnya dengan dia. Tapi ya gitu-gitu aja kok ternyata. Gitu cara pikirnya Leo ya, cara penilaiannya Leo ke si selingkuhan ini. Dia makin bawel, dia makin rewel. Aku capek bujuk rayu dia. Aku capek ngejar-ngejar dia. Aku capek juga lah terikat dengan dia. Akhirnya Leo di situ tuh memutuskan dan menyelesaikan, mari lihat ya, memutuskan ataupun menyelesaikan itu bahasanya interaksi intensnya dia dengan si Yayang Bebek selingkuhan ini gitu ya. Tapi ya memang sih rentang dari tanggal 1 hingga tanggal 15 agak enak ini relationship mereka gitu ya, agak enak. Tadi kan kata Mari kan Leo juga tidak mau meninggalkan ya. Jadi nanti itu tuh agak-agak enak ini. Maksudnya enaknya kayak gimana? Adalah nanti yang diomongin sama Leo itu tuh bikin si selingkuhan berbunga-bunga gitu ya. Adalah yang diberikan oleh Leo ke dia, bikin dia tuh seneng banget gitu ya. Ada rasa happy yang dia rasakan. Ini si selingkuhan ya. Ada rasa happy. Jadi kayak yang misalnya jika dia belakangan hari ini tuh harus menunggu minimal 2 jam untuk mendapatkan balasan chatting dari Leo. Nah nanti bisa Leonya itu tuh begitu dia chatting, langsung dijawab sama Leo. Gitu ya. Kan tadi kata Mari juga Leo itu kan nakal ya, ada iseng-isengnya. Nanti ketika dia goda, ketika dia rayu, ketika dia apa gitu ya. Tapi itu berpura-pura ya kalau Mari lihat. Upayanya Leo, tindakannya Leo seperti itu tuh ya dianggap satu hal yang membahagiakan ya bagi si selingkuhannya ini gitu. Oke, baik. Dalam pembacaan Leo dengan pasangan sah, hadir energi dari Leo sendiri, Taurus masuk, ada energi dari Cancer, Pisces hadir, Virgo masuk, ada energi dari Libra di situ, Aquarius hadir, dan energi dari Virgo ya. Untuk di pembacaan antara Leo dengan selingkuhannya hadir energi dari Libra, Capricorn di situ, Sagittarius, Leo, Aries. Berikut ada energi dari Scorpio, energi dari Pisces, energi dari Scorpio menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.